Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita semua di sepanjang hidup kita. Walaupun saat ini kita berada di rumah kita masing-masing untuk mengikuti persekutuan doa, namun saya percaya itu semua tidak mengurangi kedekatan kita kepada Tuhan. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Kesukaran dalam kehidupan akan menelan kita hidup-hidup. Kekhawatiran, ketakutan, dan kedukaan akan menghanyutkan kita. Di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kesukaran, marilah kita selalu datang padanya, karena kita percaya akan bimbingannya. Hidup kita damai bersamanya. Marilah kita naikkan pujian di dalam suka, di dalam duka. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersehati kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau beri. Malam ini Tuhan, kami telah Engkau kumpulkan. Berkati setiap kami yang sudah mempersiapkan hati untuk mengikuti persekutuan doa hari ini. Tuhan pimpin persekutuan doa pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan disampaikan
oleh Bapak Pendeta Samono dengan tema Pegang Janji Allah. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, kita membutuhkan pelita. Dan ketika kita dalam keadaan bimbang dan tidak tahu harus bagaimana dalam hidup kita, pasti kita membutuhkan teman, sahabat yang selalu ada dalam setiap pergumulan kita. Kita memerlukan pegangan yang kuat, dan pegangan itu adalah firman Tuhan. Sebab hidup tanpa firman Tuhan adalah sia-sia. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kaki.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita awali renungan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh melayani firman-Mu yang berguna untuk para orang-orang percaya milik Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar renungan kita saat sekarang ini ialah terdapat di Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 yang demikian firman-Nya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara sekalian, tema renungan kita adalah pegang terus janjinya. Pegang terus janjinya. Pada suatu hari pernah tetangga saya bertanya kepada saya, Pak Pendeta, mengapa kitab orang Kristen itu disebut kitab perjanjian? Saya menjawab, karena isinya adalah suatu kesaksian karya Tuhan di dalam menyelamatkan umat manusia. Isinya adalah tindakan-tindakan Tuhan, dimulai setelah penciptaan manusia tentunya, dimulai dengan janji Tuhan kepada manusia, yang mana waktu itu manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa itulah, maka Tuhan berjanji, Tuhan berfirman akan menyelamatkan manusia. Ada rencana keselamatan dan pelaksanaannya disaksikan oleh firman Tuhan yang disebut kitab perjanjian. Jadi ada sejarah keselamatan. Tema kita, pegang terus janji Allah. Sampai saat ini Tuhan berjanji kepada siapapun, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu, kamu akan dibukakan pintu itu. Tuhan mengetahui kadangkala kita ini menghadapi kenyataan di dalam perjalanan hidup kita, kenyataan kesusahan, kenyataan pada suatu saat kita bisa mengalami kegelapan, tidak tahu arah kemana kita harus berjalan menjalani kehidupan ini. Pada suatu saat kita bisa merasa bingung, segala jalan yang kita upayakan sudah buntu, dan situasi yang demikian terdengarlah suara ilahi, mintalah, carilah, dan ketoklah pintu. Mengapa harus pegang terus janjinya?
Karena dari sejarah sering umat Tuhan itu mengalami sikap ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Contohnya Abraham. Dijanjikan keluarganya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi bagaimana kenyataannya? Ditunggu setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, Abraham dan istrinya ini belum dikaruniai anak. Bagaimana mungkin keturunannya menjadi bangsa yang besar kalau tanpa anak? Inilah keraguan-raguan Abraham. Tetapi kenyataannya setelah ditunggu lama, memang lebih dari 20 tahun, barulah mereka menyaksikan kebenaran janji itu. Mereka dianugerahi seorang anak. Jadi kesimpulannya, janji Tuhan bisa dipercaya. Mengapa pegang terus janji Allah? Karena track record, karena pengalaman. Katakanlah janji Tuhan kepada Adam setelah beratus-ratus bahkan beribu tahun terlaksana, yaitu hadirnya Sang Mesias yang akan membebaskan manusia dari ancaman hukuman dosa. Janji Tuhan kepada Nuh bahwa dunia akan penuh dengan air bah dan bahwa keluarganya akan diselamatkan apabila dia membuat perahu. Ternyata itu janji itu terjadi. Kemudian kepada Abraham yang dijanjikan akan memiliki negeri pusaka. Akhirnya ternyata janji itu dipenuhi. Jadi track recordnya bagus. Tuhan dapat dipercaya, maka pegang teguh janjinya. Sebagai contoh sederhana, kalau di dalam pergaulan kita mempunyai kawan si A, katakanlah, dia itu sering ingkar janji. Kalau berjanji tidak ditepati. Lain halnya dengan kawan yang lain si B. Dia dapat dipercaya. Omongannya dapat dipercaya. Inilah namanya track record. Sehingga kita mempercayai kata-kata atau janji kawan kita si B itu. Dalam hidup kita sehari-hari, kita pegang teguh janjinya. Tuhan berjanji akan menolong. Tuhan berjanji akan bertindak waktu kesusahan, waktu kekurangan. Tuhan berjanji memelihara hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sehingga burung-burung di udara tanpa menanam, mereka bisa makan, tidak mati kelaparan. Maka kita diajak untuk tetap tenang, menjalani kehidupan ini, dan mantap melangkah maju, melanjutkan perjalanan kehidupan ini, karena janjinya dapat dipegang, janjinya bisa dipercaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa.
Kami berterima kasih Bapa di surga, karena senantiasa Bapa di surga melalui karya Sang Juru Selamat Yesus Kristus senantiasa menyertai perjalanan hidup kami, menyertai kehidupan kami, ya kami para orang tua, orang muda, dan anak-anak. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi saat ini Tuhan meminta supaya kami tetap percaya, memegang teguh janjinya, karena bukan janji kosong, melainkan sudah terbukti di dalam sejarah, di dalam kehidupan kami satu persatu, pribadi demi pribadi, kehidupan gereja Tuhan sepanjang abad, ada pertolongan, ada anugerah, ada berkah. Terima kasih kami sudah diperkenankan berkumpul bersama, memuji Tuhan, memasyurkan Tuhan, membuka hati, menerima firman-Mu, menerima karya Roh-Mu yang kudus untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Terima kasih kami boleh melihat hari depan kami bukanlah kegelapan, melainkan terang, sehingga masa depan kami adalah masa depan yang cerah karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam namanya kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Samono untuk pelayanan firman-Nya. Kiranya apa yang sudah disampaikan dapat menguatkan iman kita dan senantiasa yakin dan percaya akan janjinya. Sebab janjinya ya dan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Pokok doa syafaat malam ini: 1. Pergumulan bangsa dan negara. 2. Pergumulan yang dihadapi oleh keluarga. 3. Pelayanan gereja Tuhan di dunia ini. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Penolong yang Ku Percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap
Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami agar tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga firman-Mu yang telah disampaikan tadi dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami dan membimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi masa pandemi seperti ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap keluarga yang memiliki pergumulan. Kiranya Engkau sertai mereka dalam setiap langkah hidupnya. Berkati mereka dalam setiap pergumulannya. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam pergumulan-pergumulan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami dan gereja-gereja di seluruh dunia. Berkatilah pelayanannya, berkatilah jemaatnya, dan pelaku-pelaku ibadah di gereja kami maupun di gereja-gereja lainnya di seluruh dunia, agar dapat memperluas kerajaan surga-Mu ya Tuhan. Sejujurnya, masih banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin bahwa Engkau sudah mendengarnya jauh sebelum doa kami terucap. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akhiri ibadah persekutuan doa malam hari ini dengan tetap yakin dan percaya bahwa Allah adalah penolong kita. Marilah kita naikkan pujian janji yang manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan
Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan doa pada malam hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Kau tidakkan aku